Nah, ini daun kipasnya saya sudah pasang ya teman-teman. Sini steker, di sini saklar speed 1 pada kipas angin Miyako-nya saya akan tekan. Ini bisa teman-teman lihat. Sini saya akan tekan. Nah, ya teman-teman, daun kipas angin Miyako dirinya di sini sudah berputar sangat bagus dan kencang. Nah, ini speed 1 ya teman-teman. Di sini saya akan pindahkan di speed 2. Nah, ini speed 2 ya teman. Di sini saya akan pindahkan di speed 3. Nah, lihat teman-teman, dinamo kipas angin ini sudah berputar sangat bagus dan kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahsis Pria. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki kipas angin diri Miyako tidak mau berputar ya teman-teman. Di sini kipas angin Miyako-nya ketika steker colokan kipas angin pada kipas angin Miyako di sini colokin, dia dinamonya hanya bergetar dan berdengung saja, namun as rotor maupun daun kipas pada dinamo kipas angin Miyako di sini tidak mau berputar. Nah, ini bisa teman-teman lihat, perhatikan merek kipas anginnya, kipas angin Miyako. Nah, ini model diri ya teman. Di sini kipas angin Miyako-nya konsumen membawa ke bengkel saya untuk diperbaikin. Nah, di sini ketika steker kipas angin Miyako di sini saya colokin, teman-teman bisa perhatikan. Ini udah saya colokin ya teman. Nah, ini di sini ada arus listriknya. Nah, ini ada arus listrik ya teman-teman, nyala. Dan ketika steker kipas anginnya di sini saya colokin di speed 1, daun kipas maupun as rotor di sini tidak mau berputar ya teman. Di sini jika teman-teman dengar, tempelkan kuping teman-teman, di sini ada suara berdengung, bergetar pada dinamo kipas angin ini. Dan ketika saya pindahkan di speed 2, di sini pun ada suara getar berdengung dan ini as rotornya tidak mau berputar ya teman. Sedangkan untuk speed 3 di sini ketika saya pindahkan, sini tidak ada suara getaran maupun dengung. Oke teman-teman, di sini steker kipas anginnya saya akan cabut. Nah, bisa teman-teman perhatikan ketika as rotor di sini saya putar dengan tangan maupun dengan tang di sini ya teman. Di sini daun kipasnya putarannya sangat berat sekali. Di sini untuk as rotornya macet. Namun sebelum di sini saya akan bongkar pada rumah dinamo kipas angin ini. Di sini saya akan mengukur jalur speed 1 ini, speed 1, speed 2, speed 3-nya ya teman. Di sini saya akan ukur melalui steker kipas anginnya dengan menggunakan alat ampometer. Kita lihat, kita cek apakah jalur pada fuse dinamo kipas ini terukur. Nah, ini di sini ketika steker kipas, ketika jarum manifolnya di sini saya tempelkan, saya kosletkan layar pada ampometer di sana terbaca ya teman. Nah, ini terbaca. Nah, melalui steker kipas angin ini di sini teman-teman bisa mengetahui untuk jalur dinamo kipas anginnya. Salah satu jarum ampometer di sini saya akan tempelkan. Nah, di sini saya akan pindahkan di speed 1 ya teman-teman. Di sini saya akan tekan di speed 1, kemudian jarum manifolnya di sini saya akan tempelkan. Nah, lihat teman-teman, untuk jalur speed 1-nya artinya dinamo kipas anginnya masih terukur, masih tersambung. Ini masih terukur ya teman. Dan di sini saya akan pindahkan di speed nomor 2. Nah, ini kita tempelin. Nah, ini untuk speed 2-nya di sini masih terukur ya teman-teman, masih nyambung. Makanya ketika steker kipas angin ini di sini saya colokin, untuk jalur speed 1 dan speed 2 saya dengar pada dinamo kipas anginnya ada suara berdengung. Dan untuk speed 3-nya di sini tidak ada suara dengung ya teman. Dan di sini saya akan ukur, kita lihat. Nah, ini untuk jalur speed 3-nya tidak terukur, tidak tersambung ya teman. Artinya bisa kemungkinan untuk jalur speed 3-nya di sini pada bagian lilitan dinamo kipas anginnya ada yang putus maupun terbakar. Nah, oke teman-teman, nanti cara untuk mengatasi kipas angin tidak mau berputar dan pada speed 3-nya pun tidak mau berputar. Di sini teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, juga subscribe. Oke teman-teman, di sini saya akan buka saja tutup rumah dinamo kipas angin Miyako-nya. Nah, ini ada bautnya, kita buka satu persatu baut-bautnya.
kita tarik atas seperti ini. Untuk membuka rumah dinamo kipas angin ini kita cungkil. Nah, ini sudah lepas ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat, perhatikan model dinamo kipas angin Miyako-nya, modelnya seperti ini. Dan ini ketika as-rotornya di sini saya putar, dia macet ya teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membongkar rumah dinamo kipas angin ini dan memastikan untuk as-rotor ini lancar ya teman. Dari kita bersihkan dari kotoran dan karat. Jika nanti di sini kotorannya sudah hilang, sudah bersih, saya akan mencoba mencolokkan steker kipas anginnya. Apakah problemnya di sini karena as-rotor maupun bosing dinamo kipas anginnya ada yang gugus, kotor, bekarat, maupun ada hal yang lainnya. Nanti di sini kita bongkar terlebih dahulu. Untuk gearbox swingnya di sini masih bagus ya teman-teman, masih bagus, hanya karena kotor saja. Nanti di sini teman-teman bisa membersihkannya. Oke teman-teman, di sini ada rumah baut, rumah dinamo kipas angin yang Miyako-nya. Kita buka satu persatu baut-bautnya. Ini jarumnya kita cabut. Oke teman-teman, di sini rumah dinamo kipas anginnya sudah terbuka bautnya. Ini kita keluarkan ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat, perhatikan. Ini ada benang. Ini keras ya teman-teman. Di sini keras, teman-teman bisa menggunakan anti karat maupun pelumas untuk melumasi agar bagian as-rotor ini dia mau lepas ya teman-teman. Nah ini saya sudah semprot ya teman-teman. Di sini as-rotornya mau berputar, mau keluar. Ini masih nyangkut. Oke teman-teman, di sini as-rotornya belum mau terlepas ya teman-teman. Di sini jika saya perhatikan, ketika as-rotornya di sini saya putar, pada bagian bosing di dalam rumah dinamo kipas anginnya ikut berputar ya teman. Di sini ketika saya putar, di sini bosingnya ikut berputar. Nah ini mungkin bisa menyebabkan putaran pada as-rotor di sini berat ya teman, karena as-rotornya ikut berputar. Seharusnya ketika as-rotornya berputar, di sini bosingnya tidak mau berputar. Nah namun ini bosingnya ikut berputar ya teman. Nah ini bisa saya keluarkan. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui untuk mengganti bosing rumah dinamo kipas angin ini. Di sini untuk rumah dinamo kipas anginnya dia berbeda ya teman-teman. Artinya pada rumah dinamo kipas angin ini dipres, dan apabila teman-teman ingin menggantinya, di sini bisa kemungkinan untuk mengganti mengganti bosing dinamo kipas angin ini agak sulit. Karena kenapa? Karena bosing rumah bosing dinamo kipas angin ini di sini dipres oleh pabrikan. Nah saya sarankan apabila pada bagian bosing dinamo kipas angin ini di sini kotor, berkarat, teman-teman cukup membersihkannya saja ya teman-teman. Karena saya lihat di sini penyakitnya hanya kotor dan berkarat saja. Dan untuk pada bagian bosingnya di sini masih bagus, belum aus ataupun gugus. Oke teman-teman, di sini saya akan membersihkan rumah dinamo kipas angin ini dan as-rotor ini dari kotoran dan karat lebih dahulu dengan menggunakan ampas. Nanti setelah kita bersihkan dari kotoran, debu dan bekarat, kita akan lihat putaran pada dinamo kipas angin ini. Dan nanti untuk memperbaiki jalur speed 3-nya di sini, teman-teman bisa membuka pada bagian pelindung lilitan kumparan dinamo kipas angin ini, apakah jalurnya putus maupun korosi. Namun apabila teman-teman tidak ingin membuka rumah dinamo kipas angin ini, teman-teman bisa menjumper di speed ini ya teman. Artinya jalur speed 2-nya teman-teman bisa menggabungkan di speed 2 ataupun 1, tergantung pemutarannya. Apabila di jumper di sini, maka tetap aja yang keluar di, misalkan teman-teman jumpernya di speed 2, maka untuk speed 3-nya di sini pemutarannya di speed 2 sama dengan speed 2 ini. Apabila di jumper di speed 1,
maka perputaran speed 3 ini akan sama dengan speed 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu rumah dinamo kipas angin ini dan akseleratornya dari kotoran dan karat. Oke teman-teman, di sini pada bagian rumah bosing dinamo kipas anginnya, di sini saya sudah bersihkan dari kotoran dan karat. Di sini saya menggunakan semprotan anti karat dan sebuah amplas halus untuk membersihkan bagian akselerator maupun bosing dinamo kipas angin yang kotor dan berkarat. Dan apabila teman-teman di sini perlu ketahui, apabila teman-teman ingin mengganti bosing dinamo kipas angin ini, di sini teman-teman bisa menggunakan bearing ya teman-teman, karena ini rumah dinamo kipas anginnya jika teman-teman perhatikan, nah ini dudukannya bisa diganti. Untuk dudukan bosing dinamo kipas angin ini teman-teman bisa mengganti dengan bearing. Nah, bearing ukuran 608. Namun di sini saya tidak mengganti bosing dinamo kipas angin ini dengan bosing baru maupun dengan bearing, karena untuk mengganti bearing dinamo kipas angin Miyako ini teman-teman bisa membeli bearing yang baru dan memberi lem besi pada bagian bearingnya. Karena di sini saya hanya membersihkannya saja ya teman. Di sini bisa teman-teman lihat, perhatikan ketika saya pasang kembali pada bagian akselerator maupun bosingnya, di sini dia sudah lancar ya teman. Ini penyebabnya karena macet saja. Oke teman-teman, setelah rumah dinamo kipas anginnya di sini saya bersihkan. Nah, di sini saya akan mencari titik kerusakan ataupun titik putus pada jalur speed 3 ya teman. Karena di sini untuk mencari jalur speed 3-nya teman-teman bisa membuka rumah bodi kipas anginnya ini. Nah, di sini teman-teman harus mencari jalur yang speed 3. Nah, ini speed satunya di sini warna apa, speed 2-nya di sini warna apa, dan untuk speed 3-nya di sini warna apa. Dan untuk mengetahuinya di sini teman-teman harus membuka tutup pelindung bodi kipas anginnya ini. Dan di sini karena saya sudah melihat di sini untuk jalur speed 3-nya kabel warna merah ya teman. Untuk membuka rumah dinamo kipas angin ini yang perlu teman-teman ketahui, perhatikan apabila teman-teman membuka bagian lilitan sambungan kumparan dinamo kipas angin ini harus hati-hati. Agar kenapa? Karena ketika teman-teman membuka bagian lilitan kumparan yang ini, nah ini bisa menyebabkan lilitan kumparan yang lain mudah putus ya teman, karena sudah kering, sudah kaku. Dan ini bisa menyebabkan lilitan kumparan yang lain mudah putus. Namun apabila teman-teman tidak ingin memperbaiki jalur speed 3, teman-teman tinggal memasang kembali rangkaian rumah dinamo kipas anginnya seperti semula, dan itu kembali normal hanya untuk speed 2 dan speed satunya. Dan untuk speed 3-nya jika teman-teman ingin menjumper di nomor 2 ataupun nomor 1 itu bisa ya teman. Namun putarannya tergantung teman-teman menyambungnya di jalur speed 1 ataupun 2. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba membuka lilitan kumparan dinamo kipas angin yang putus speed 3 ya teman. Di sini harus hati-hati membukanya. Nah, ini saya kasih tali tis dulu agar yang lain tidak mudah terangkat ya teman. Karena di sini saya akan mengambil speed 3-nya saja. Nah, ini kabel warna merah. Kita lihat apakah speed 3-nya di sini korosi maupun putus. Teman-teman bisa membuka pada bagian tutup pelindung lilitan kumparan yang terhubung pada speed 3-nya. Nah, di sini saya akan buka saja ya teman. Nah, ini lumayan keras karena ini selongsong ataupun pelindung ataupun lem bakar ya teman. Dan ketika lilitan kumparannya di sini panas, maka dia semakin merekat. Mohon maaf ya teman-teman, di sini saya sudah rapikan kembali jalur speed 3 yang putus, yang mana di sini saya sudah solder ulang dan ini saya sudah beri tali tis pada bagian speed 3-nya di sini yang mana putus saya sudah solder, dan sini saya sudah solder ulang dan sudah saya kasih tulis. Dan sebelum di sini saya rapikan, saya akan mengetes atau mengukur kembali jalur speed 3-nya dengan menggunakan alat apometer. Kita lihat apakah untuk jalur speed 3-nya di sini sudah terukur. Nah, ini teman-teman bisa lihat ketika
jarum manifoldnya di sini saya korsletkan. Nah, ini speed 3 saya akan tempelkan ya teman-teman di sini. Pada speed satunya saya akan ukur terlebih dahulu. Nah, lihat teman-teman sudah terukur. Nah, di sini saya akan pindahkan di speed 2. Nah, speed 2-nya pun sudah terukur ya teman. Nah, di sini kita akan ukur di speed 3. Di sini saya akan tekan speed saklar 3-nya. Nah, lihat teman-teman untuk speed 3-nya di sini yang mana sudah putus. Saya solder ulang di sini sudah berhasil. Nah, saatnya di sini saya akan rapikan kembali jalur spool dinamo kipas angin ini. Nah, teman-teman, di sini setelah rumah dinamo kipas angin ini di sini saya rapikan. Nah, di sini steker kipas angin Miyako-nya saya akan colokin ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, perhatikan pada bagian as rotor dinamo kipas angin ini ketika speed satunya di sini saya tekan. Nah, lihat teman-teman, as rotor dinamo kipas angin ini sudah berputar. Nah, ini speed 2 saya akan pindahkan. Nah, ini speed 3 juga saya pindahkan, sudah nyala ya teman. Sebelumnya perbaikan ataupun sebelumnya kasus kipas angin Miyako diri ini tidak mau berputar, yang mana speed 1 dan speed 2 hanya berdengung dan jalur speed 3 di sini tidak terukur atau tidak tersambung. Nah, setelah di sini saya perbaikin, dinamo kipas angin ini sudah berfungsi dengan baik dan normal. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan daun kipas ya teman-teman. Di sini saya akan gunakan daun kipasnya. Kita lihat putaran pada dinamo kipas anginnya. Nah, ini daun kipasnya saya sudah pasang ya teman-teman. Sini steker, di sini saklar speed 1 pada kipas angin Miyako-nya saya akan tekan. Ini bisa teman-teman lihat. Di sini saya akan tekan. Nah, ya teman-teman, daun kipas angin Miyako dirinya di sini sudah berputar sangat bagus dan kencang. Nah, ini speed 1 ya teman-teman. Di sini saya akan pindahkan di speed 2. Nah, ini speed 2 ya teman. Di sini saya akan pindahkan di speed 3. Nah, lihat teman-teman, kipas. Nah, lihat teman-teman, dinamo kipas angin ini sudah berputar sangat bagus dan kencang. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share juga subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.